Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lagi kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa liman taqala fi baiti ajma'in. Khususan ila hadratin Syekh Fadil Alamah Al-Fadil Syekh Abi Abdul Muhdi An-Nawawi Al-Jawi, wa khususan ila hadratin Syekh Fadil Alamah Syekh Al-Fadil Salim bin Syuwan Al-Hadrami rahimakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, amin, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال أيضا وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairul laka min itri alfi raqabatin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para jamaah Majlis Ta'lim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Majlis Ta'lim Nurus Salam yang insya Allah selalu diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada kata, tiada ucap yang paling indah kita yang hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya jamaah Majlis Ta'lim Nurus Salam. Kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh dan salehah, terutama nikmat rizki yang berlimpah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Hingga sampai saat ini, detik ini, kita masih dapat berkumpul di tempat, di Raudhah min Riyadhil Jannah, yaitu Majlis Ta'lim Nurus Salam, dalam rangka taklim rutinitas kita 3 mingguan sekali di tempat yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram, ayahanda kita yaitu ayahanda Abdurrahman beserta Umi Nur Hasanah. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau ayahanda Abdurrahman beserta keluarganya Allah kuatkan keimanannya, Allah tambah keimanannya, Allah tetapkan keimanannya, dan Allah sehatkan jasmani rohaninya, dipanjangkan umur yang barokah, rumah tangga yang sakinah, anak putra dan putri, cucu yang soleh dan solehah, terutama diberikan rezeki yang berlimpah, yang halalan thayyibah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Rububiyah ibadah kepada Allah
yaitu yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Allah di dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bulan lalu kita sudah mengkaji tentang pertama adalah syahadat. Karena Allah memberikan kepercayaan kepada kita selaku makhluknya yang bernama manusia, Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama apa tadi? Syahadat. Lalu kemudian lalu kemudian lalu kemudian haji bagi yang mampu melangkahkan kakinya, tentunya diawali dengan niat karena Allah untuk menjalankan perintah Allah yang namanya haji dan umrah. Umrah itu artinya berkunjung atau meramaikan. Wa imaratul majlis, ramaikan majlis-majlis. Wa imaratul masjid, ramaikan masjid-masjid. Wa imaratul Masjidil Haram, meramaikan Masjidil Haram di Mekah. Jadi rukun Islam yang pertama bulan lalu kita sudah kaji, bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi besar kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka antara Allah dan Rasul itu tidak pernah ada hijab, tidak ada batas. Kalimatul thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, enggak ada batas, enggak ada hijab. Lalu berhubungan dengan Allah. Bahkan manakala kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah, itu berarti keimanan kita tidak sempurna. La yasihul iman, ya kan? Aqulu la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Jadi enggak sempurna iman seseorang apabila mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah tidak disertai dengan Muhammadar Rasulullah. Rasul diutus untuk semua makhluk, termasuk hewan, binatang, pepohonan, batu, semua yang ada di dunia ini Allah utuskan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Jadi Rasulullah itu diutus untuk apa? Untuk semua makhluk. Ya. Jadi harus paham bahwa kita ini adalah hamba Allah. Akui kita ini hamba Allah. Kalau kita nggak mengaku hamba Allah, maka kita ibadahnya semaunya. Orang yang ibadahnya sekarepe dewe, semaunya sendiri, itu belum menjadi hamba, masih menjadi makhluk. Ya, apalagi kalau kita ibadah tidak mengaplikasikan diri kita tentang rububiyah ibadah kita kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan bahwa kita adalah hamba Allah, masih makhluk kita. Banyak di antara saudara-saudara kita mengaku hamba Allah, tapi kok senangnya maksiat terbesar adalah meninggalkan sholat. Ya, karena mati kita selamatnya karena kita sholat. Ya. Mati
masuk nerakanya karena kita sholat, artinya meninggalkan sholat. Minggu yang lalu syahadat sudah kita kaji bahwa kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk semua makhluk. Syahadat sholat berarti sekarang bab yang kedua dari rukun Islam adalah sholat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono fasal suwiji. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul. Syahadatu an la ilaha illallah nyakseni isun satuhune kelakuan orang ono kang wajib disembah illallah kecuali angin Allah, wa anna muhammadar rasulullah lan satuhune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus shalah lan jumenengake salat, mendirikan salat, mendirikan salat. Wa itauz zakah wa nuzak, memberi zakat, membayar zakat. Wa shaum ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, lan haji marang Baitullah man istata'a sapa kang mampu ilaihi ing dedalane sabila, yaitu dedalane Allah. Artinya kita yang mampu melaksanakan haji yaitu di jalan Allah. Nah sekarang bab yang kedua wasaniha utawi bab kang kaping 2 rukun salat iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Yang dimaksud sholat adalah sholat fardu yang 5 waktu sudah makhum kita semua. Apa arti makhum? Sudah paham kita semua bahwa sholat 1 hari 1 malam yang didirikan oleh kita adalah 5 waktu sehari semalam, yang diawali dari sholat zuhur, kemudian sholat, lalu sholat maghrib, lalu sholat, lalu kemudian sholat subuh. Ya makanya itu dinyanyiin ya, subuh kesiangan, betul kan? Zuhur di perjalanan, asar kecapean, maghrib kelelahan. Capek yang lelah sama. Isya ketiduran, enak tidur. Kenapa sih? Karena ibadah sholat ini ibadah terberat, ibadah yang memang sudah dijadikan number 1 kata Allah. Ibadah yang memang diutamakan oleh Allah yaitu sholat. Maka nggak salah lagi kalau makhluk Allah, hamba Allah, umat Muhammad, manakala ia ingin mendirikan sholat itu terasa berat, kecuali memang yang sudah mengimani tentang rububiyah ibadah sholat kepada Allah. Orang kalau masih mau sholat, mau maksiat itu namanya STM, sholat terus maksiat jalan. Maka tidak bisa mengaplikasikan ayat yang disebut innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mampu kita mencegah keji dan mungkar manakala kita sholatnya dikala kita perlu. Lagi susah baru sholat, lagi senang kita lupa banyak duit kita habis duit kita merasa melarat. Itulah manusia. Maka dengan sholat insya Allah akan terrealisasi keimanan kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi sholat
wa hiya afdalul ibadatil badaniyati dhahirati. Salat itu adalah ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling diutamakan oleh Allah, yang namanya ibadah badaniyah dhahiriyah. Jadi badan dan dhahir itu salat. Salat mah ibadah yang tampak, yang kelihatan oleh kita. Betul nggak? Salat itu yang bisa kita lihat, karena namanya kata Allah, salat yang paling diutamakan itu dinamakan salat badaniyah zahiriyah. Beda dengan puasa. Kalau puasa orang nggak ngeludah aja seharian disangkanya nggak puasa, padahal jam 7 dia udah sarapan sarimi, indomie, udah ngopi, cap kapal api. Beda ya. Kalau sholat itu ibadah badaniyah, ibadah zahiriyah. Jadi kalau kita nggak sholat, ya ketahuan orang itu nggak sholat. Kalau orang itu sholat, ya kelihatan orang itu sholat. Wah, saya mau sholat nggak pengen kelihatan orang. Iya memang, kalau sholat nggak kelihatan orang berarti di dalam sholatnya. Ya. Tapi manakala kita sholat, rukuk, sujud, ada orang kelihatan itu. Ya, berarti sholat itu adalah sholat badaniyah zahiriyah, sholat yang tampak ya oleh kasat mata kita gitu. Tapi awas, hati-hati bahwa sholat 5 waktu itu adalah sholat yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat wa ba'daha shaum. Jadi tingkatannya berbeda nih. Kalau rukun Islam itu dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi kalau di sini runtunannya ya, di dalam keutamaan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah adalah pertama sholat, yang disebut ibadah badaniyah zahiriyah. Wa ba'daha, kemudian setelah sholat itu namanya ibadahnya as-shaum, yaitu puasa. Itu berarti di tingkatan kedua. Setelah as-shaum summal hajj, lalu kemudian haji. Oh, insya Allah nih yang belum haji berangkat umroh. Ayah sama istri sama uminya dalam beberapa kurun waktu terdekat bakal berangkat haji. Kita doakan, Allahumma ballighna, ya kan, fi Makkahil Mukarramah. Semoga Allah sampaikan ke Makkahul Mukarramah. Untuk apa? Untuk ibadah umroh. Juga Umi Tata insya Allah tanggal 23 sudah terbang ya, berangkat menuju ke Haramain. Apa sih Haramain? Yaitu dua tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diharamkan untuk melakukan kemaksiatan. Khusus di sana kalau kita ibadah, ya ibadah kepada Allah. Jangan menyia-nyiakan kita dari Indonesia buang-buang puluhan juta sampai sana cuma selfie. Sampai sana sampai sono, bukannya ibadah. Kurangin di hotel, banyakin di Masjidil Haram, banyakin di Masjid Madinatul Munawwarah. Jadi jangan banyak selfie. Ya. Karena apa sih? Kalau orang ibadah kita maksa-maksain karena ngumpulin duit, pengen ke Mekah, pengen ketemu makam Rasul, pengen ngelihat makam Rasul. Pas sampai sono cuma selfie. Bagaimana kita mau jadi umroh yang makbul? Makbul itu artinya diterima. Kalau kita ibadah ke sana cuma niatnya pengen selfie, niatnya pengen beli teh kok kuning, niatnya pengen beli jam tangan, itu ibadahnya balu nggak diterima sama Allah. Ya pantas aja kalau orang bilang umroh jalan-jalan, ya yang niatnya jalan-jalan karena sampai sana cuma selfie. Banyakin belanja, katanya banyakin belanja, beli gamis, beli sorban, ya kan. Buat apa?
buat di sono katanya biar tahu kalau gua pulang umroh. Waduh, macam-macam dah. Berangkat umroh nggak usah kita banyak-banyak bawa duit, banyakin ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Madinatul Munawwarah. Masjid Madinah itu yang menyebabkan kita sholat ketika bangun dulu dari sholat mengucapnya sami Allahu liman hamidah. Kalau nggak ada Masjid Madinah, ya Madinatul Munawwarah, sholat kita nggak ketemu tuh yang namanya sami Allahu liman hamidah. Sayyidina Ali dulu ketika dia kebiasaan Sayyidina Ali itu sholat berjamaah di Masjid Madinah. Keluar dari rumahnya menuju masjid, setelah keluar dari rumah itu Sayyidina Ali ada ngelihat kakek-kakek jalannya tertati-tati. Karena Sayyidina Ali adalah sosok seorang manusia yang punya adabul insan. Dia nggak mau mendahului orang tua yang jalannya pelan-perlahan. Dia pikir kalau aku mendahului jalan berarti aku ini sangat tidak punya akhlak. Dia ikutin aja tuh aki-aki. Sampai depan Masjid Madinah, ternyata aki-aki itu nggak masuk ke masjid. Husnudzon bi khalqillah Sayyidina Ali. Oh, berarti dia bukan Islam. Tapi apa? Nasrani. Masuklah tuh Sayyidina Ali. Setelah masuk, Sayyidina Ali menemukan bahwa Rasulullah sudah sholat berjamaah dalam keadaan ruku. Makanya ruku itu menjadi rukun sholat. Setelah Sayyidina Ali usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati Allahu akbar, itu Rasulullah atas perintah Allah suruh ditekan sama malaikat Jibril, yuk tunggu sampai Sayyidina Ali usalli lalu kemudian ruku. Di dalam ruku Sayyidina Ali merasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku masih bisa ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah. Lalu kemudian kata Allah memerintahkan kepada malaikat setelah ruku baru ngucapin apa? Sami Allahu liman hamidah. Sayyidina Ali ngucapin alhamdulillah, aku bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah. Kata Allah, bangun Rasul. Oleh malaikat Jibril ucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar hamba-hamba Allah yang memuji Allah. Makanya beda tuh, nggak dengan takbir tapi dengan Sami Allahu liman. Tuh, kalau kita sampai Madinah jangan sia-siakan. Karena di Madinah itu adalah tergolong satu-satunya masjid yang menyebabkan kita sholat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal daripada ruku, yaitu dari rukun sholat. Jadi nggak ada orang yang bilang habis sujud, habis ruku bacanya Allahu Akbar. Walaupun kita baca Allahu Akbar nggak membatalkan sholat, tapi sudah terbiasa. Memang dari sananya bangun dari ruku ngucapinnya Sami Allah. Oh ya kan. Jadi kita kudu tahu ilmu sholat. Jangankan kita sholat jadi imam sendiri aja, ilmu sholat itu masih puyeng Pak. Jangan bangga kita jadi imam sholat kalau kita nggak ngerti tentang hukum-hukum sholat. Kaifiyah sholat, bagaimana tata cara kita sholat dari usolli takbir sampai salam. Jangan macam-macam kita sok-sok jadi imam. Kalau kita nggak hafal tentang rukun sholat, mana bisa kita jadi imam? Sholat sendiri aja kagak sah. Ya, maka kita wajib belajar. Jangan merasa bangga diri kita udah menjadi imam. Ya, wajib belajar sholat, karena sholat tanpa ilmu sholat ratu baru nggak diterima sama Allah. Ya. Syarat sahnya sholat ada berapa, rukun sholat ada berapa, batal sholat ada berapa, belum dari wudhu, fardu wudhu ada berapa, sahnya wudhu ada berapa, harus tahu. Makanya wajib belajar, karena belajar itu fardu ain. Kalau kita ngedenger, kita ngelihat secara kasat mata, ngelihat undangan, ngedenger kalau pengajian malam ini fardu ain, wajib datang, tinggalin kesibukan dunia. Ya. Jangan waktu ngaji udah tahu fardu ain, ada tamu yang kurang manfaat, tinggalin. Ngapain kalau waktunya tamunya nggak ngajak ibadah?
Kalau hanya urusan dunia, besok lagi ditunda. Ini urusan akhirat, nggak ada lagi waktu. Ya, pikir dong. Kalau kita malam ini nggak ngaji, kalau besok mati gimana? Rugi. Ini ngaji fardu Kalau urusan dunia, masya Allah, apalagi urusan gubernur, ya, nggak ada apa-apanya. Ya, urusan gubernur mah kita timbang suruh milih doang. Gubernur ada 3, pilih aja salah satu mana yang kita demen. Nggak perlu kita juga kasih duit, nggak usah udah. Itu duit bisa masih subhat bu, kalau pengen tahu. Ya, kita udah capek, keringetan, kesana kemari, sosialisasi, pengen gubernur yang ini pengen jadi, sama teman berantem, gondok-gondokan, saling ejek segala macam. Udah pokoknya waktunya pilih hati kita mana yang mau kita coba. Jangan ngebelain dunia, ngalahin akhirat. Mau tamu sabrek-abrek ya, kalau waktunya ngaji, takut nggak ada umur, besok nggak ngaji lagi. Urusan dunia mau masih banyak yang lain. Tuh ya. Jadi ngaji itu penting, jangan dianggap masalah sholat itu gampang bu. Sholat itu bukan ruku, sujud. Masya Allah, belum baca-bacaannya, belum cara-cara nengok segala macam itu ada ilmunya, ada kaifiyahnya. Maka kita kudu belajar sholat. Awas kita keluar dari sholat aja belum paham. Ya, sekarang saya nanya sama ibu nih ibu, keluar dari sholat itu apa? Kan udah usoli fardhul maghribi salah sholatin udah usoli itu haram kita ngomong apa udah kita boleh ngomong vertikal dengan Allah baca Fatihah. Ibu mau keluar dari sholat caranya gimana? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Katanya keluar dari sholat mah ya udah bangun pergi, atau kalau maksa-maksa kentut aja udah selesai sholat. Padahal keluar sholat itu kita salam niat dalam hati keluar dari sholat. Kalau udah salam berarti ibu udah boleh makan, boleh ngobrol, ya, boleh sosialisasi apa umur dunianya. Jadi masalah-masalah dunianya. Jadi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tuh kudu tahu tuh ya, jangan jadi imam nggak ngerti, repot dah kalau jadi imam nggak ngerti. Belajar dulu sholat yang benar, siap kita baru jadi imam ya. Makanya laki-laki nih sebagai suami wajib belajar fikih tentang sholat ya. Kenapa? Di rumah itu yang jadi imam wajib adalah laki-laki. Lo kan bini yang pinter laknya jadi makmum nggak mungkin ya kan. Jadi laki-laki mah tetap harus jadi imam. Kayak ayah tuh jadi imam tiap waktu di rumah sama istrinya kan enak itu ya. Enak. Jadi kalau kita laki-laki nggak bisa ngaji, setiap ngaji kagak nyampe, giliran sholat di rumah, ayo pak imamannya pak, ya gua kagak bisa, lu aja jadi imam ya, dasar belum dua-duanya bini jadi imam ya, kan gak lucu begitu. Jadi perlulah kita belajar ya. Nah, iya nggak pantas dong. Summal had summa zakat, semua kemudian yaitu zakat itu ya udah cukup. Zakat itu 2 aja, zakat fitrah sama zakat mal. Tuh. Zakat fitrah itu adalah ketika kita bulan puasa tuh, akhir bulan puasa tuh zakat mal, zakat fitrah. Zakat malnya kita kudu rajin zakat mal itu. Ya, zakat mal itu kalau kita punya duit 1 juta ya 25.000 tok. Ya, kenapa sih berat? Karena nggak yakin dengan zakat mal. Orang kalau dapat duit 1 juta, keluarin dulu sebelum kita makan 25.000 rupiah. Setelah itu silahkan mau dihabiskan juga. Ini kadang zakat belon, ya. Habis. Zakat belon, duit udah habis. Bahkan itu sampai nggak merasa dirinya itu, loh, masya Allah, nggak nyesel gitu loh. Tapi kok kalau urusan zakat yang 25.000 kadang-kadang mundur maju kayak undur-undur. Waduh, kalau duit 2 juta, 1 juta ini kalau di zakat kemarin 25.000 kurang 25.000. Zakat kagak, duit habis buat koya. Nenek-nenek ganjil masih pada itu tuh. Wadah karaokean buangin duit ratusan ribu. Zakat mal kagak. Apa Abi ngomong gini ayah biar berhenti tuh. Biar berhenti tuh yang namanya karaokean. Samanya aja itu nyumbang maksiat tuh tempat karaoke.
ya kan? Berhenti dah. Mendingan punya duit 1 juta buat apa? Zakat mal 25.000. Kecil itu. Kecil. Zakat. Nah. Jadi yang namanya sholat itu adalah ibadah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya ibadah zahir, ibadah badaniyah zahiri. Tingkatannya setelah sholat kemudian puasa, setelah puasa kemudian setelah haji kemudian zakat. Realisasikan 4 perkara ini karena ini bagian daripada ibadah yang diutamakan oleh Allah. Walau yang paling diutamakan itu adalah sholat. Artinya kita zakat percuma nggak sholat. Kalau kita puasa percuma kalau nggak sholat. Apalagi kita pergi haji dan umroh, kita pulang haji dan umroh nggak sholat. Masya Allah, sia-sia rugi hidup kita. Sementara apa? Fafarduha afdalul faraid. Jadi fardunya sholat itu adalah lebih utama dari fardunya ibadah sholat. Lebih utama itu fardunya sholat. Wa nafluha afdalun nawafil. Dan sunnahnya sholat yang kita lakukan itu adalah lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Makanya kalau kita sholat jangan pernah tinggalin qobliyah, jangan tinggalin ba'diyah. Tuh. Apalagi qobliyah isya, gede pahalanya. Ya, makanya kalau bulan puasa, ya, kalau taraweh habis sholat isya, jalanin dulu tuh habis sholat fardu, kita jalanin sholat sunnah. Qobliyah setelah sholat baru dia jalanin itu. Kalau kita malas sholat, witir dulu dah daripada kita kecapean. Ya kan, malas sholat taraweh ini. Habis sholat isya, masya Allah badan kok kayak digebukin, panas dikit. Udah paksain habis sholat ba'diyah isya, sholat witir dulu. Ya, sholat witir aja dulu. Ya. Nanti kalau kita sehat, ya bangun tidur baru sholat tarawih. Oh, sholat tarawih kok malam? Boleh sholat tarawih mau jam 12 malam, mau jam 1 malam, mau jam 2 malam, boleh sholat tarawih. Ini identik orang kok kalau sholat tarawih maunya habis giliran ketinggalan, waduh gua lagi repot di perjalanan. Padahal mah saking malesnya nggak mau sholat tarawih. Biasakan sholat witir. Sholat sunnahnya aja itu lebih utama yang namanya sholat. Jadi harus paham nih bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sholat itu adalah ibadah yang diutamakan oleh Allah. Dari fardu dan sunnahnya adalah sholat ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu. Wala yu'adziru ahadun fi tarkiha. Tidak ada uzur ya, yang di dalamnya orang meninggalkan sholat. Enggak ada uzur, enggak ada rukhsah, enggak ada keringanan orang meninggalkan sholat. Seseorang meninggalkan sholat mada ma'aqilan, selama ia masih punya akalnya waras, ya, akalnya sehat, masih berakal, masih mengenal orang lain, masih mengenal orang tua, masih mengenal saudara, masih mengenal teman. Ya. Jadi tidak ada rukhsah dan keringanan kita untuk meninggalkan sholat. Diketahui di dalam kitab ini uzur sholat itu cuma 2. Yang pertama, uzur sholat itu adalah ketiduran, bukan niat tidur, tapi ketiduran. Boleh kita ketika saking lelahnya mau tidur, kita wasiat sama keluarga kita, ya, Neng atau Tong, pesan sama anak kita, Babak udah lelah banget ini, mau tidur, ntar jam sekian bangunin. Ya. Kalau ada orang wasiat, ya. Begitu. Jadi ketika kita bangun dari tidur, bisa melaksanakan sholat wajib. Kalau ketiduran itu uzur. Yang kedua, uzur sholat itu adalah lupa. Tapi jangan pura-pura kebanyakan nenek-nenek itu ngundur lagi ngerumpi sambil metis ngerujak, sambelnya yang medok, ngobrol aja.
ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Tommy kata, sholat itu tanggung, rujaknya belum habis. Betul, rujak belum habis, udah habis dikit lagi, nambah lagi, enak ini. Ujung-ujungnya sampai jam 1:30 enggak mundur sholat juga enggak boleh. Enggak boleh mundur sholat. Mundur sholat itu akan bermuara kepada lupa mendirikan sholat. Makanya as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat di awal waktu. Jangan salah juga, nanti ibu mau mentang-mentang sholat di awal waktu itu pas Allahu Akbar langsung qomat langsung sholat, disangkanya itu doang. Yang namanya sholat tepat waktu itu adalah semasa masih ada waktu sholat, seumpama dhuhur masih ada waktu sholat, itu masih awal waktu di perjalanan di jam 12 dia lagi naik mobil namanya kan darurat. Ya kan sampai rumah 1:30, aduh udah ketinggalan, gak awal waktu gak sholat, salah. Tetap masih 1:30 kudu sholat itu masih ala waktiha, masih awal waktu sholat, belum diharamkan, masih boleh sholat, jangan malas sholatnya ya gitu. Jadi tidak ada uzur sholat kecuali lupa dan tertidur gitu. Jadi kalau kita tidur ini habis ngaji kemalaman, pulang sampai jam 12, jam 1, jam 2 mau tidur. Azam dulu kita sama Allah. Ya Allah ya Rob, aku tadi habis ngaji pulang jam 2. Aku akan tidur, andai kata aku kesiangan untuk sholat subuh, maka sebangunnya tidur aku akan sholat. Gitu. Kenapa? Nabi juga dulu begitu. Saking lelahnya Nabi, enggak tidur ketemu sama siapa? Bilal bin Rabah. Kata Nabi, ya Bilal, aku dalam keadaan lelah, sangat ngantuk, aku akan tidur, tolong nanti jam sekian ya menjelang subuh bangunkan aku. Kata Bilal, siap Rasul. Kalau sekarang masih siap gitu, kalau dulu mah baik ya Rasul, naam ya Rasul. Namanya manusia, Bilal juga manusia. Rasul tidur, dia pun ikut terlelah, rupanya nyenyak juga tuh Bilal tidur. Masya Allah. Setelah Rasul tergugah dari tidur jam 8, Bilal masih persis kayak Pak Rahmat tidur mau. Masih ngorok itu si Bilal. Kata Rasul, ya Bilal, ya Bilal, ya Bilal, bangun dari tidur, bangun. Bilal kaget, minta maaf sama Rasul, maaf ya Rasul, engkau lelah, aku pun lelah, aku tertidur. Baik, adzan dan sholat. Jam 8 Rasul, adzan dan sholat. Jam 8 Rasul, adzan sholat. Makanya kalau kita sudah uzur, ya lelah banget tertidur, jam 8 pun kita wajib sholat. Tapi sholatnya sholat qadha. Itu namanya qadhanya yang tidak berdosa, enggak niat ninggalin sholat. Karena apa? Karena darurat, saking ngantuknya. Oh, nenek-nenek siang habis jumantik, pulang jumantik ada lagi ngambilin duit PMI, habis PMI latihan qasidah sama hadroh, lelah banget. Giliran mau ngaji udah kelelahan, tidur sampai pagi. Ujung-ujungnya bangun jam 8, sholat jam 8. Jangan sampai kagak sholat, tapi sholatnya kokoh. Ini kecapean, bus bukulin terbang, bentabok lepak, kecapean. Jam 8 tetap bangun dan sholat. Ini ngaji sebetulnya kalau dibaca semua sebentar ini. Ya karena surahannya aja yang banyak. Ya. Jadi begitu. Sholat tidak ada udzur. Ya. Udzur sholat adalah cuma dua, yaitu tertidur dan lupa. Selama masih kita berakal, walaupun kita dalam keadaan sakitnya parah, tapi kita melihat orang masih kenal, akal kita masih sempurna, wajib kita mendirikan sholat. Ini mah kadang tersakit, aduh ya Allah, sholat padahal
selama akal kita masih mengenal saudara-saudara kita, masih wajib sholat. Karena sholat kalau nggak kuat berdiri boleh duduk, kalau nggak kuat duduk boleh berbaring, nggak kuat berbaring boleh celentang. Pengennya malam Jumat doang sama lakinya. Sholat juga boleh kalau kita berdiri udah nggak kuat sholat, boleh dengan cara duduk. Kadang di rumah sakit itu tempat tidur kita orang rumah sakit itu kiblatnya kemana-mana nggak karuan, ada yang ngalor, ada yang ngidul. Caranya gimana? Kan sholat itu madhab kiblat. Caranya dengan dzanni, dengan baik sangka bahwa sholatku adalah posisi dalam keadaan ke kiblat. Wong lagi sakit kok, kecuali lagi sholat, lagi sehat, boleh cari kiblat. Kalau lagi sakit kita mau robah di sini tempat tidur, di sini tempat tidur, udah dzanni aja. Ya. Baik sangka kita aja bahwa aku adalah sholat dalam posisi menghadap kiblat gitu. Ya, ini mah ini susah, pada kemana, nggak ada air. Ada caranya. Orang sakit nggak bisa kena air, tayamum. Nggak ada air, nggak ada debu, ada yang namanya sholat lihurmatil wakti. Nggak mempersulit Allah, nggak ada hijab. Manakala kita sudah mendapatkan perintah untuk sholat dalam posisi apapun, kalau kita masih punya akal sehat, mengenal orang lain, wajib mendirikan sholat. Kalau kita pengen nggak punya akal, sementara akal kita masih sempurna, silakan nggak sholat. Berarti kalau orang sempurna akalnya nggak sholat, mafhum mukhalafahnya dia itu orang yang tidak berakal. Badan seger, sehat semua ya kan? Tapi dia nggak sholat, berarti dia nggak punya akal. Gampang aja kita mau ngomong. Ya emang orang sehat kok nggak sholat, berarti nggak punya akal ya. Ada anak yang belum disunat, belum wajib sholat, berarti kalau dia nggak sholat berarti belum disunat. Udah gampang gitu aja. Umur 50 tahun kok nggak sholat, coba lihat. Belum disunat belum dia. Lihat. Kristen dia nggak sholat di 50 tahun. Ini Islam agamanya 50 tahun. Maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak, dohor kagak, asar kagak. Kalau kita tahu tuh orang udah sekian tahun umurnya 50 tahun kagak sholat, berarti antara dua, dia nggak punya akal juga belum disunat. Gampang gitu. Itu aja. Jadi kita mau kudu sholat. Anak 7 tahun aja kita yang mendidik sholat kok, betul? Anak kecil yang kita perintahkan sholat, pahalanya buat kita selaku orang tuanya, bukan buat anak itu, tapi untuk siapa? Kita selaku orang tuanya. Maka jangan kita malas-malas punya anak, punya cucu masih kecil, ajarin sholat. Kita dapat pahala mengajarkan sholatnya, bukan pahala sholatnya, tapi pahala mengajarkan sholatnya berpahala gitu. Wa amal ibadatil badaniyatil qalbiyah, dan amal ibadah yang namanya badaniyah qalbiyah ini berbeda dengan ibadah badaniyah dhahiri. Nah, kalau ini ibadah badaniyah qalbiyah, ya qalbi, hati, ibadah badan dan hati kita. Seperti apa? Kal imani wal ma'rifati wa tafakkur wa tawakkali was sabri war raja'i war radha'i bil qada'i wal qadr wa mahabbatillahi ta'ala wa taubati wa tatahhuri minar rada'il qattama wa nahwi fi afdali minal ibadatil badaniyah dhahirah. Jadi ibadah badaniyah qalbiyah itu seperti keiman. Iman itu ibadah dhahiriyah, ibadah badaniyah qalbiyah, karena iman itu adanya di hati. Nanti adanya di rukun Ada berapa rukun iman? Arkanul imani sittatun utawi piro rukune iman iku sittatun ononen
Sing pertama apa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ini iman sama Allah. Yakin, percaya kalau Allah itu adalah Tuhanku. Tapi kok perintah Allah sholat titik? Iman kagak tuh? Itu namanya ngenyek kalau Gusti Allah. Ngenyek kalau Gusti Allah. Iman. Iya. Al imanu uryanun wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilmi. Iman itu telanjang mulut iman itu. Pakaiannya adalah takwa kepada Allah. Apa arti takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Malu kepada Allah artinya kalau kita nggak sholat kudu malu kepada Allah. Oh, perhiasannya wazinatul hayat. Perhiasan iman itu adalah mau maksiat malu sama Allah, ngomongin orang malu sama Allah, ninggalin sholat malu sama Allah. Wasamratul ilm, dan buahnya adalah ilmu yang diamal. Itu namanya iman. Iman kepada Allah. Ma'rifatum bil qalbi, ngelihatnya dengan hati. Iya. Contoh kalau kita ini nih punya mic nih. Ini mic siapa yang bikin? Manusia. Enggak mungkin ada ini mic kalau enggak ada yang bikin. Kalau enggak ada yang bikin, itu iman. Artinya enggak mungkin ada dunia serta isinya kalau tidak ada yang menciptakan. Allahu nurus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah itu menyelimuti antara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antaranya, antara langit dan bumi itu ada nih kita nih. Kita ini ada yang ciptain. Tentunya siapa yang ciptain? Allah. Tuh, jadi ma'rifah bil qalbi, melihat dengan hati. Watafakur, kita bertafakur, tafakur kepada Allah, tafakur mikir. Kalau lihat laut, ya Allah, itu laut segitu luasnya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, mana mungkin manusia bisa menciptakan laut. Kapal segede-gede rumah bisa ngambang di laut. Atas kekuasaan siapa? Allah yang ngisi air di dalam laut. Tuh, pesawat bisa naik ke atas. Tafakur, terus berpikir kalau bukan kuasa Allah, manusia ilmunya dari Allah. Kalau nggak dikasih ilmu bikin kapal terbang, nggak mungkin tuh kapal terbang bisa terbang. Karena apa? Tafakur terus. Ya, tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, arti tawakal kita berharapnya hanya kepada Allah. Betul. Kalau kita ingin kaya, minta sama Allah. Tapi jangan meninggalkan syariat. Siapa orang yang ingin punya rezeki, jangan duduk berpangku tangan, tapi kudu kerja. Itu baru yang namanya tawakal. Jangan tawakal kerja nggak mau, apa nggak mau, ilmu nggak punya, duduk aja di rumah. Dia mau dari mana rezekinya, itu namanya bukan tawakal tapi kaslan, namanya males. Wasobri, yaitu sabar atas apa yang sudah diberikan Allah. Kita jadi orang miskin sudah kehendak Allah, jadi orang kaya jadi kehendak Allah. Kalau kita karena Allah, sabar karena Allah, miskinnya kita akan selalu beriman kepada Allah. Kayanya kita tidak menjadi orang yang kaya menjadi semua sabar karena daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja itu berharap kepada Allah, ya minta sama Allah, jangan minta sama dukun. Ya, kalau kita pengen jadi gubernur, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, ya apalagi jadi RT, ngapa sih kudu main dukun? Ya Allah ya Rabbi, pengen jadi RT jauh-jauh nyari dukun, atau mendingan juga minta sama
Allah ya Rob, aku pengen nyalon RT tapi aku bukan ingin menjadi pemimpin, ingin berbakti kepada masyarakat. RT itu bukan mimpin tapi berbakti kepada masyarakat. Manakala masyarakat nggak punya KTP, bikinin. Manakala masyarakat sakit, jangan siang malam bantuin. Manakala masyarakat nggak punya gas, nggak punya beras, tanggung jawab RT duduk nyariin gas sama beras. Iya, terserah dari mana aja. Yang penting RT bisa berbakti kepada masyarakat. Udah, nggak usah kita tetap rojaknya kepada Allah, nggak usah nyari-nyari dukun. Dukun itu lama-lama duduk jadi pikun. Menangnya juga nggak dapat kemuliaan dari Allah, kalahnya dapat mudarat yang ujung-ujungnya dia nyumpahin dukun biar mampus tuh dukun gua nggak jadi RT. Jadi kita iman rojak kepada Allah. Iya. Minta ridho Allah. Ya. Terus kita harus percaya dengan qada dan qadar Allah. Ya, qada qadar Allah, percaya baiknya, buruknya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ridho apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatillahi ta'ala, dan cinta kepada Allah. Arti cinta kepada Allah, kita selalu mengingat Allah dengan zikir. Basahkan lidah kita dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Rasa cinta kita kepada Allah hadirkan terus. Enggak bedanya kita lagi zaman muda punya pacar, demen sama pacar, masya Allah ingat terus, itu namanya cinta. Itulah kita cinta kepada Allah. Harus banyak mengingat Allah wa taubah, dan kita harus segera taubat. Tajdidut taubah, mempercepat kita taubat kepada Allah. Jangan ngundur-ngundur taubat mabuk. Jangan diundur-undur kita taubat mah. Karena umur enggak nunggu kita taubat. Maka taubat mah disegerakan. Jangan diundur-undur. Syarat taubat yang pertama yaitu enggak ngulangin lah. Udah siap untuk meninggalkan kemungkaran, itu taubat. Wa tathuri minar radail, dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Seperti apa? Syirik, suudzon, buruk sangka, ya, sum'ah, sombong, dan lain sebagainya. Itu harus segera kita tinggalkan. Wa hiya afdalu minal ibadatil badaniyatil zahirah, dan itulah ibadah yang paling diutamakan, yaitu diantaranya apa? Ibadah yang sudah disebutkan tadi: iman, ma'rifat, tafakur, tawakal, sabar, roja, ridho atas qada dan qadar Allah, cinta kepada Allah, taubat kepada Allah, dan kita meninggalkan, membersihkan daripada toma. Toma itu kita selalu apa sih? Berharap mendapat pemberian orang lah. Mau dari rumah nih, berangkat nih ngaji, mau makan, ntar juga gua di pengajian makan banyak, makanan banyak banget, itu toma. Ya. Udah, kalau kita punya makanan di rumah, makan aja dulu. Sampai sini mah makanan, kalau nggak kemakan bisa dibawa pun. Nah, jangan berharap memberi. Contoh nih, Abi ngaji nih, ngajar nih. Dari rumah diajak, mudah-mudahan dapat amplop. Nggak boleh itu, nggak boleh. Dan Abi nggak mungkin begitu. Kenapa? Karena Abi punya keyakinan pasti habis ngajar mah dikasih amplop. Jadi nggak usah tomat lagi dah. Ya, intinya begitu. Banyak loh para ustadz kalau hari Jumat taruh khotbah, wah lumayan dah nih. Di sana 350, di sini 2,5, di sana 150. Itu tomat itu. Mengharapkan pemberian, nggak boleh itu. Ya, makanya kalau di kampung tuh khotbah nggak ada yang bayar-bayaran. Kalau di Jakarta khotbah itu rebutan. Nih Masjid Nurul Islam di sana lumayan, gope. Di sini berapa? 2,5, tukeran yuk. Jumat besok lu di sini, Jumat besok gua di sana. Di sana gope buat gua, 2,5 buat lu. Gitu. Jadi khotbah sekarang pada rebutan dibayar tomat itu. Di kampung mah gak ada bayar-bayaran khotbah jadi khotib. Jadi untung kalau jadi ustaz adanya di Jakarta. Ngarepinnya tiap hari Jumat.
tiap hari Jumat khotbah terus dapat amplop terus. Iya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dapat membersihkan radzail, kotoran-kotoran hati, tomat kita, sombong kita, sum'ah kita, riya kita. Mudah-mudahan Allah hilangkan semua. Mohon kepada Allah kita dijadikan makhluk Allah hingga menjadi hamba Allah, tentunya menjadi hamba yang imtak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mampu mendirikan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Sering-sering kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, karena masih banyak orang yang salah menafsirkan ayat. Kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu buat manggul. Dia pikir biar manggulnya kuat baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil, nggak ada kaitannya. Kalau pengen kuat manggul mah kita kudu sehat badannya, banyak olahraga. Kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yaitu kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya aku ingin melaksanakan ibadah kepadamu kecuali atas kekuatanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya aku ingin meninggalkan kemaksiatan kecuali atas kekuatanmu ya Allah. Itu asli daripada kalimat la haula wala quwwata illa billahil. Mau berangkat ngaji baca la haula wala, banyak ujian mau ngaji itu. Males lah, pas mau berangkat ada tamu lah, pas mau berangkat langsung menstruasi lah segala macam, tek banyak ujiannya. Maka ucapan la haula wala quwwata illa billahil. Padahal ngaji berangkat, belum berangkat aja udah diampuni dosanya sama Allah. Apa kata Rasul? Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahdwa. Siapa orang yang melangkahkan, memindahkan kakinya liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yahdwa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya. Artinya dosa yang kecil dan bin shaghair. Sebelum kita berangkat kerja, baru niat doang mau ngelangkah ke majelis taklim, Allah sudah ampunin dosa-dosa kita. Dosa ke tiap hari ada majelis taklim, datangin tiap hari, dosa kita habis pelan-pelan. Disedot sama apa? Dengan langkah kaki kita. Dosa kecil kita, walaupun sedikit demi sedikit, dosa yang besar akan menjadi habis. Makanya setiap ada majelis-majelis jangan nunggu diundang. Ini mah kadang-kadang nenek-nenek malu, gua nggak diundang. Nggak usah diundang, orang ngaji mah fardu ain. Kalau kita lihat, kalau kita ngedenger wajib datangnya. Kalau diundang berarti kayak pengen kondangan. Ya, ini mah udah tahu tuh fardu ain. Diundang via mulut, diundang via grup medsos, jojong baik. Insya Allah hadir. Giliran malamnya, aduh yang repot, maaf ya nggak bisa hadir, banyak tamu. Ada aja udah. Padahal mah itu pahalanya gede orang ngaji ya. Alhamdulillah Umi Tata termasuk jamaah Abi yang Abi demen banget dah. Demen banget Umi Tata itu, orangnya sabar. Bukan demen apanya, demen akhlaknya. Masya Allah, di mana aja ngaji di mana aja datang, serepot apa juga datang. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini menjadi jamaah majelis taklim Nurus Salam yang istiqomah, yang selalu dijaga keimanannya oleh Allah, selalu diberikan kesehatan dan panjang umur yang barokah, dan selalu dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih-lebih Abi yang ngajar, mohon doanya. Ya, Abi tolong doain dah, Fatihain Abi. Dan terakhir Abi minta doa untuk orang tua Abi yang dalam keadaan sakit, serta Umi Abi, istri Abi sakit. Ya, habis ngurusin emaknya semalam sampai jam 3.
nggak dapat kamar, akhirnya minta pulang. Ujung-ujungnya emaknya sakit, anaknya sakit. Siogianya beliau uminya itu harus hadir malam ini, tapi karena marid, karena sakit nggak bisa hadir. Mari kita sama-sama doakan semoga cepat sembuh mertua Abi dan istri Abi. Bibarakah Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana